Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin malam Rabu rahimakumullah. Mari kita awali pengawasan rutin malam hari ini dengan bersama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah pengawasan rutin malam Rabu, kajian malam Rabu kamar pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mencurahkan nikmat kepada kita semua sehingga setelah kita sholat maghrib, alhamdulillah berjamaah, kita insya Allah 30 menit atau setengah jam lebih kita akan mengisi waktu dengan tholabul ilmi, khususnya bab pasolatan. Ini hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023, pertemuan ke 153. Kalau dilihat dari kalender Hijriyah dan melihat ke timur sana, itu pas malam bulan purnama. Jadi kalau tadi saya mau berangkat ke masjid, itu bulan purnamanya bulat utuh seperti di atas genteng rumahnya Mas Jales. Tinggal naik terus di twing gitu ya, di nol gitu. Alhamdulillah. Dan nanti kalau bagi yang ada waktu yang ingin tholabul ilmi di Masjid Ahmad Dahlan di Bok Duwur, insya Allah jam 8 kita dimulai. Itu acara rutin pengajian malam purnama ya, Pak Sudir yang sudah tahu. Di selatan Bok Duwur itu ada masjid baru namanya Masjid Ahmad Dahlan. Di sana silahkan nanti jam 8 pengajian rutin setiap malam purnama ya. Itu informasi. Malam hari ini kita akan membahas beberapa masalah terkait dengan imam. Ini kita bahas dulu imam, nanti berikutnya kepada makmum. Meskipun kita kebanyakan adalah makmum dalam sholat berjamaah, tetapi kita pun perlu mempelajari tentang imam. Kenapa? Karena kita hari ini atau saat ini pas jadi makmum, besok suatu saat menjadi imam sholat berjamaah. Maka memang sholat berjamaah itu imamnya cuma satu dan gak boleh diperebutkan. Misalnya rakaat pertama Pak Fulan, nanti rakaat kedua Pak Anu, ya nggak bisa ya. Biar adil ya nggak bisa. Tetap imam itu sholat ya satu orang ya. Jangan dibikin aneh-aneh ya. Lalu yang jadi masalah di sini yang akan kita kutip terkait dengan perempuan menjadi imam wanita.
Jadi saya menggunakan diksi wanita dengan perempuan, pokoknya sama ya, tidak ada tendensi gender atau gimana. Pokoknya ini yang dimaksud dengan wanita atau perempuan adalah lawan jenis laki-laki gitu ya. Nanti ada yang aktivis perempuan atau aktivis wanita, wah kok mengapa menggunakan kata wanita? Loh kenapa menggunakan kata perempuan? Nah, saya batasi dari sekarang. Ini yang saya maksud adalah wanita sebagaimana atau perempuan sebagaimana lawan jenis laki-laki ya. Jadi tidak usah mempermasalahkan mengenai wanita atau perempuan. Karena kalau di bahasa Arabnya itu imro'atun ya. Ada juga anisa. Tapi yang di kitab itu menggunakan imro'atun ya, bukan anisa. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki? Bagaimana hukumnya seorang perempuan menjadi imam yang makmumnya itu adalah kalangan laki-laki? Lalu yang kedua, bagaimana shaf atau barisan sholat berjamaah dengan imamnya seorang perempuan? Lalu lebih khusus lagi, bagaimana kedudukan perempuan sebagai imam? Nah, ini kita perlu ngaji bareng-bareng ya. Kalau kita melihat ke isu yang beredar beberapa waktu yang lalu itu kan ada diantaranya yang membolehkan imam sholat berjamaah itu perempuan, meskipun di makmumnya itu ada laki-laki. Bahkan khotib Jumat pun boleh perempuan. Nah, nanti kita fokusnya ke yang imam perempuannya. Lalu bagaimana sudut pandang kita dalam ajaran Islam? Saya mengutipnya masih dalam kitab Imam Syafi'i dan sedikit dari Imam Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim Az-Zauziyah. Jadi tiga itu yang menjadi rujukan utama. Di samping nanti ada beberapa dari, saya kutip mungkin sedikit-sedikit dari ulama yang lain tentang bagaimana hukum perempuan menjadi imam bagi kaum laki-laki. Saya bertanya dulu, jawab ini ya. Kira-kira hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Oke, sekarang seandainya ada imam perempuan, terus laki-laki jadi makmumnya, bagaimana sholat si perempuan dan si laki-laki tersebut? Maksudnya begini, bisa jadi, ini bisa jadi loh ya, ada orang cerang tidak tahu ya, ada sekumpulan sholat berjamaah, mungkin saking padatnya, yang imam itu perempuan, misalkan sholat zuhur. Ini misalnya loh ya, sholat zuhur, imamnya perempuan, lalu ada datang laki-laki, nggak tahu di sana itu ternyata imam jamaah itu adalah perempuan dan ada laki-laki, tapi nggak tahu imamnya itu perempuan. Nah, pertanyaannya bagaimana sholatnya si perempuan dan bagaimana sholatnya si laki-laki? Biasanya nggak khusyuk. Wah, ya biasanya berarti pernah ini. Wah, kalau imamnya perempuan, laki-lakinya jadi makmum, wah jadi nggak khusyuk. Apalagi suaranya merdu, ya. Bukan merdu merusak dunia ya. Bisa jadi ya, nggak khusyuk nanti. Ada lagi yang lain? Yang laki-laki tidak sah, yang perempuan? Kalau perempuannya sah, kalau lakinya tidak sah. Oke, ada yang lain? Jadi 50-50 misalnya, ya nggak apa-apa deh. Oke, ini memang perlu disampaikan ya, karena khawatirnya kalau yang pondasi atau dasar ini tidak disampaikan, lalu ada semacam ngeyel, ajaran-ajaran ngeyel, lalu membolehkan aturan ini. Maksudnya imam perempuan, jamaahnya laki-laki. Saya mengutip dari kitabnya Jadi buat Imam Syafi'i itu begini. Bagaimana hukum perempuan menjadi imam bagi kalangan laki-laki? Kaum laki-laki dan anak laki-laki yang menjadi makmum dengan imamnya seorang perempuan, hukumnya tidak sah sholatnya.
Kalau kemudian Imam Syafi'i mengutip, karena sesungguhnya Allah itu telah menjadikan laki-laki, golongan laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Ini dasarnya yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana dengan sholatnya si perempuan yang menjadi imam dan jamaah yang lain selain laki-laki dan anak itu anak laki-laki dan yang laki-laki? Sah. Tapi mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Imamnya perempuan, kemudian jamaahnya laki-laki. Meskipun sehebat apapun seorang perempuan itu, tetap kalau untuk urusan sholat, bab sholat, yang jadi imam itu bukan perempuan jika ada makmumnya laki-laki. Jadi gampangannya kalau ditanya lebih ringkasnya itu, lebih mendasarnya, apakah laki-laki dan imam boleh jadi, laki-laki dan perempuan boleh jadi imam? Boleh. Tapi ada embel-embelnya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau laki-laki mau jamaahnya perempuan, mau jamaahnya laki-laki, mau jamaahnya ya istilahnya apa, bencong itu dalam bahasa Imam Syafi'i namanya khunsa muskil, jadi banci, itu tetap boleh. Maksudnya laki-laki itu boleh menjadi imam. Tetapi untuk perempuan boleh jadi imam, boleh jika makmumnya adalah perempuan, baik sendiri atau lebih dari, baik satu orang ataupun lebih dari satu orang. Anak kecil pun silahkan. Apakah nanti pertanyaannya, apakah perempuan mengimami anak kecil laki-laki? Boleh tidak? Nah, nanti ini kaitannya dengan tarbiyah, pendidikan. Selama si anak kecil itu belum bisa setidaknya Al-Fatihah dan tahu gerakannya dulu, gerakan sholat, dia belum paham, maka apa? Si perempuan itu boleh menjadi imam anak kecil tersebut. Tapi kalau anak kecilnya meskipun itu baru misalnya kelas 1, dia sudah hafal bacaan sholat, dia sudah tahu dari takbiratul ihram, tangannya diangkat sampai salam, menoleh ke kanan dan kiri, tahu urut-urutannya, pokoknya tahu semua, meskipun nggak paham bacaannya, maka apa? Sebaiknya si laki-laki itu yang jadi imam, anak kecil itu yang jadi imam. Loh, bagaimana ini anak saya laki-laki belum bisa, udah kelas 3 misalnya, tapi sholatnya belum bisa? Maka cari amannya, diminta untuk ke masjid. Si anak laki-laki itu kamu ke masjid, biar ibu di rumah, sholat di rumah. Atau syukur-syukur ibunya juga ikut ke masjid. Jadi kalau kepaksanya saya pengen berjamaah nih misalnya ibu-ibu, ternyata ada anak kecil atau cucunya. Nah kalau cucunya belum paham, belum bisa tahu bacaan dan gerakan sholat, maka jadikan makmum. Si ibunya menjadi atau si mbahnya menjadi imam, itu boleh. Ya, ini sekali lagi, jadi kalau perempuan menjadi imam itu boleh jika makmumnya adalah perempuan. Gimana Pak? Itu imamnya satu di deret atau di depan. Soalnya ada orang bilang ada yang satu deret. Ya. Tapi laki-laki kan di depan satu. Ya. Kalau perempuan kan satu deret itu yang mana? Baik, itu yang menjadi pertanyaan kedua nanti. Bagaimana soft sholat berjamaah dengan imam perempuan? Nah, biar nggak lupa, sekarang aja dijawab. Nah, sebelum saya jawab, saya tanya dulu ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau perempuan berjamaah, sholat berjamaah itu, misalnya ini perempuan di sini, terus imamnya perempuan, terus makmumnya itu di belakangnya atau di samping kanan, di samping kirinya? Kanan kiri atau di belakangnya baru kemudian buat barisan? Seperti putra. Ada yang kanan kiri, ada yang atas bawah? Enggak mungkin ya. Yang mana? Nah, hadirin rahimakumullah, disebutkan juga ini dalam kitab Al-Um, bagaimana sholat jamaah dengan imam perempuan. Seperti laki-laki
atau kanan kiri? Nah, Kalau tahu saya satu deret. satu deret. Deret. Berarti beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan depan satu. Iya, laki-laki kalau cuma berdua kan ini Ya, itu kan bisa. samping kanan, samping kanannya. Jadi bagaimana? Nah, saya tegaskan, jika makmum sendirian, jika makmum si perempuan yang jadi imam itu sendirian, maka di kanannya. Bukan sendirian maksudnya Nggih. jamaah biasa gitu. Ya. Bukan sendirian. Nggih. Imam satu deret itu misalnya berapa sop itu loh. Nggih. Kalau tahu saya kan satu deret itu jadi enggak laki-laki itu yang benar yang mana? Ya. Saya lanjutkan. Jika makmumnya sendirian, maka letaknya di sebelah kanan. Sedangkan jika lebih dari satu, makmumnya 2, 3 dan seterusnya, maka si makmum itu sejajar dengan si imam. Satu baris. Jadi si imam itu makmumnya si imam yang perempuan itu tengah-tengah barisan. Bukan di depannya, tapi di tengah-tengah. Ini nanti dasarnya siapa? Karena dari yang dikutip oleh Ibnu Qayyim nih, hadis riwayat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha itu biasa mengimami kalangan perempuan dan berdiri di tengah-tengah mereka. Maksudnya di tengah kalangan makmumnya, di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti satu baris, bukan di depannya, di tengah atau di depan bukan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu kalau jadi imam, bagaimana kalau sopnya banyak? Tetap si imam itu di tengah. Lalu buat barisan seperti biasanya, seperti yang umumnya. Jadi maksudnya belakangnya kanan kiri terus sampai ke belakang. Lalu bagaimana dengan keutamaan shaf untuk jamaah, untuk salat berjamaah yang perempuan semua? Itu seperti laki-laki. Kalau perempuan semua, jadi shaf terbaik itu di depan, bukan di belakang. Kalau jamaahnya atau imamnya itu perempuan semua. Sedangkan apabila sholat berjamaah ada laki-laki perempuan, maka shaf terbaik laki-laki di depan, shaf terbaik perempuan di belakang, paling belakang. Ya, ini masalah dari hadis yang kuatnya. Lalu bagaimana kalau diterapkan di masjid-masjid terutama di Indonesia, lebih khusus lagi di Gelondong? Nah, kita akan buat kepada lebih banyak maslahat yang mana. Seandainya mau kita terapkan ini, diterapkan bahwa shaf perempuan itu yang paling bagus adalah paling belakang, maka layoutnya, settingan ruangan di masjid ini harus sesuai dengan yang shaf terbaiknya di belakang. Repot enggak misalnya? Kalau memang kira repot, ya sudah, tidak usah memaksakan itu perkara itu, maksa supaya perempuan di belakang itu terus dibongkar dan lain-lain. Sekiranya tidak bisa, dan bikin repot banyak orang, banyak hal, maka apa? Yang biasa saja, setidaknya sudah ditutupi oleh tirai, sudah ada penghalang. Jadi nggak usah dibikin repot. Saya itu betul repot itu. Gih. Misalnya sekarang paling belakang. Iya. Oh, yang datang belakang cuma dua. Gih. Misalnya udah mulai. Iya. Kira repot betul. Gih. Kalau yang belakang yang carry ban, Gih. yang dua di belakang itu repot sekali. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, seandainya meskipun sebenarnya bisa kecuali dengan catatan semuanya dipahami dalam arti apa? Layoutnya itu bikin masjid yang di layout supaya perempuan itu bisa shaf terakhir yang paling bagus. Jadi bagaimana pintu akses masuknya itu bukan dari belakang perempuan tapi dari samping. Dari samping. Jadi ada misalnya pembatas, setelah itu ada pintu lagi, yang belakang tutup semua. Tapi kan kita enggak, yang sana kan dari belakang tuh. Karena sudah kelazimannya. Maka apakah kalau dirubah boleh? Ya silahkan. Tapi jangan gara-gara itu terus akhirnya bikin masalah. Ini kan sesuai dengan sunnah Rasul.
perempuan itu sopnya Raikmat di paling belakang. Jadi harus dibuat seperti itu. Sunnah Rasulnya kan banyak, nggak hanya itu. Jadi banyak cari yang lain yang kira-kira itu maslahatnya lebih baik, lebih banyak. Gimana? Kalau mau sunnah Rasul nggak pakai atap dong, nggak usah pakai gitu ya. Coba kalau tanya yang sudah ke Mekah kemarin, bagaimana di zamannya Nabi, Kanjeng Nabi, apa mestinya ada kipas angin, ada sandaran begini? Kan tidak ada langsung kepada tanah ya, pasir. Kalau mau saklek sekalian, kita menyesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau menurut saya yang ini sudah dimaksimalkan dan tidak batal sholatnya, tidak batal sholat berjamaah gara-gara soft perempuan itu dimulai dari depan dulu, bukan dari belakang dulu. Tetap sah. Maksudnya di belakang itu yang softnya yang itu ya, yang serambi itu perempuan itu depan dulu diisi gitu ya, baru terus belakangnya. Sholat jamaah tetap sah dan insya Allah 27 ganjarannya. Adapun mau menyempurnakan sholat itu adalah apa? Merapatkan barisan. Barisannya dirapatkan. Jadi begitu. Kalau ini mau disetting, misalnya ada perombakan, disetting silahkan, tapi dengan catatan akses untuk masuknya itu menyesuaikan dengan bagaimana supaya si perempuan itu mengisinya dari belakang, depan, tengah, kanan kiri, terus nanti datang lagi, depannya lagi mentok di sini nantinya. Nah itu kalau seperti itu bisa juga, tapi nanti harus ada sosialisasi serta ada apa? Edukasi ya, maksudnya jamaah-jamaah terutama yang orang sini yang mukim di sini tahu loh kalau perempuan tuh di belakang dulu. Karena kan kebanyakan masjid juga tetap yang depan dulu ya. Ada di Masjid Jagalan, Jagalan di Kota Gede itu mau begitu, tapi nggak bertahan lama. Kenapa? Karena kalau mau perempuan itu di belakang, lalu aksesnya dari pintunya dari belakang, terus gimana? Ya enggak. Jadi pintu belakang itu bolong ya, terbuka. Si perempuan itu dari belakang kanan, terus kiri. Tapi yang tengah bolong, terus depannya gitu. Nah, malah sopnya nggak nyatu ya, karena ada yang terpisah buat jalan. Nah ini kembali lagi normal, dibatasi ya Pak Haris. Ada Pak Haris nggak nih yang Masjid Jagalan Al-Huda? Jadi begitu. Di masjid-masjid yang lain pun demikian ya. Kalau Masjidul Huda misalnya mau menerapkan di sop perempuan di belakang ya silahkan. Tapi ada catatan ya, ada edukasi dulu, penjelasan ke jamaahnya, sosialisasi, dasar-dasarnya apa gitu ya. Jangan sampai memaksakan satu amalan kemudian mengorbankan atau menghilangkan amalan-amalan lain yang lebih baik. Sudah dihitungkan aja yang segini tapi dimaksimalkan, jamaahnya dipenuhin gitu aja. Gitu ya. Kemudian ini catatan lagi mengenai imamnya perempuan menjadi imam bagi makmum perempuan dan anak-anak kecil. Itu sudah ya, sudah tadi disampaikan. Dasarnya menurut dari hadis Ummu Warokoh binti Abdullah bin Haris bahwa Nabi SAW itu biasa mengunjungi rumahnya Ummu Warokoh. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, dalam sarahnya, Nabi Muhammad itu sampai meminta muadzin untuk jamaahnya di rumah Ummu Warokoh. Lalu beberapa ahli tafsir menyebutkan itu menandakan pentingnya sholat berjamaah. Ada yang kedua, kebolehan perempuan membuat sholat berjamaah sendiri, tidak harus di masjid dengan laki-laki. Lalu yang ketiga, diutamakan ada pemimpin atau imam dalam sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah silahkan ibu-ibu mau bikin jamaah sendiri misalnya, ya silahkan. Lalu kalau dibandingkan dengan sholat misalnya ini ya,
ibu-ibu di sini itu membuat sholat berjamaah tersendiri di musola, misalnya di sana, ya silahkan. Mau diadani, yang ada yang laki-laki ya. Kalau enggak ya langsung begitu dengar qomat atau dengar adzan, sholat berjamaah. Yang perempuan tidak usah adzan ya, apalagi pakai speaker di musola itu. Allahu Akbar misalnya ya, tidak usah ya. Ya biasa aja jadi nggak usah berdebat lagi. Lah kan perempuan adzan itu kan pertandanya sholat. Adzannya untuk laki-laki, biar laki-laki aja. Sekarang yang imam, yang jamaah ya perempuan aja lah, nggak usah nggak pakai adzan pun nggak apa-apa, nggak qomat pun tidak apa-apa. Tetapi perempuan juga sebaiknya tahu bacaan adzan dan bacaan iqomah. Kenapa? Karena ada amalan sunnah yang berpeluang mendapatkan pahala. Apa itu? Yaitu menirukan bacaan muadzin. Ketika misalnya Mas Widi itu adzan, kedengaran dari rumah, Allahu Akbar, maka perempuan, oh ini bacaan adzan, ada sunnahnya, tirukan Allahu Akbar. Terus sampai selesai, sampai la ilaha illallah, ditirukan. Nah, bukan berarti mempelajari adzan, perempuan mempelajari adzan untuk dipraktekkan. Maksudnya praktek adzan gitu ya. Tidak usah, tapi tahu amalannya. Begitupun ketika selesai adzan. Ketika selesai adzan ada yang menyebutkan muadzin itu tidak membaca doa setelah adzan pun tidak apa-apa. Tetapi yang mendengarkan itu yang membaca. Misalnya pas sholat Jumat, Pak Wandi adzan, setelah adzan langsung duduk nggak apa-apa, la ilaha illallah, duduk, tidak usah diam sejenak kalau Allahumma ba'id baini. Untuk muadzinnya tidak apa-apa, langsung duduk. Tetapi ya bagi yang mendengar disunahkan untuk membaca doa. Nah, barang siapa yang baca doa adzan, berdoa setelah adzan, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma ba'id baini. Di sekolah tuh anak kecil, anak kelas 1, kelas 2 saya ajarkan. Meskipun mereka itu masih mah gitu. Oh mah gitu, ini aja nggak apa-apa. Jadi Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Bas tammah gitu. Tapi awalnya belum paham anak kelas 1. Enggak apa-apa. Saya mau ketawa juga takutnya menghina. Ya udah, lanjutin aja. Saya yang banter, yang keras, supaya di kuping mereka itu terdengar kebiasaan, lalu meski mulutnya mengucapkan, menirukan, meskipun bacaannya ini masih Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah gitu ya, biasa anak kecil ya, dibuat main-main. Meskipun nanti kita ajarkan, ayo adik-adik, anak-anak, baik doanya biasa aja, nggak usah teriak-teriak. Nanti anteng, besoknya lagi kumat meneh ya. Itu maklum ya. Oke. Kalau nggak gitu nggak seru ya sholat berjamaah sama anak kecil. Oke, jadi pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana shaf sholat jamaah dengan imam perempuan? Sudah jawab bahwa jika makmumnya sendiri maka di kanan. Jika lebih dari satu maka di kanan kirinya. Ini sejajar. Meskipun ada yang berpendapat sama saja seperti laki-laki. Jadi imamnya di depan, si imam perempuan itu di depan, belakangnya makmumnya di belakang. Itu tidak masalah ya, nggak usah dipermasalahkan. Insya Allah sah sholatnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kedudukan wanita sebagai imam? Ini perlu disampaikan alasannya. Yang pertama bahwa Aisyah radhiallahu anha itu menjadi imam sholat asar di kalangan wanita. Kemudian beliau berdiri di tengah-tengah makmum, di tengah-tengah mereka, maksudnya di kalangan perempuan yang menjadi makmumnya. Jadi kedudukannya bagaimana wanita sebagai imam? Ya boleh posisinya di tengah-tengah. Jangan dimaknai tengah-tengah terus di tengah dikerubunin, enggak ya. Di tengah-tengah ini membuat garis lurus. Ini harus tegaskan ya, jangan tengah-tengah kerubunin gitu, enggak ya. Tapi buat soft lurus, terus ke belakang sebanyak-banyaknya ya, semaksimal mungkin.
sejumlah banyaknya si makmum. Kemudian yang kedua, apabila imam wanita berdiri di depan shaf makmum, maka sholat semuanya sah. Ini dari Al-Um. Jadi kan kalau aturannya menurut dari hadis Aisyah itu, imam berdiri di tengah-tengah barisan shaf makmum perempuan. Lalu bagaimana kalau imam ini di depan? Di depan dia seperti shafnya jamaah laki-laki. Kata Imam Syafi'i ini, apabila imam wanita berdiri di depan shaf makmum, maka sholat mereka semuanya sah. Berarti tergantung kemampuan. Ya, kemantepan dan dibolehkan dua-duanya. Aku mantapnya begini. G. Ya, nanti menyesuaikan juga. Kadang kan kalau mungkin ada yang belum tahu, loh imam kok di samping, imam tuh ya di depan. Anut, udah gitu aja. Nanti di lain hari dijelasin, Mbak, kalau imamnya perempuan itu bagusnya di tengah-tengah. Oh, apa? Baru jelasin. Gini loh alasannya. Tapi kalau misalnya pas mau sholat malah berdebat, ora yo, ini kan malah padu. Nanti malah sholat berjamaahnya orang kayak aku kapok imam karo kayak. Misalnya kan, karena apa? Karena berbeda pendapat. Ini masalah bab shaf barisan. Kalau saya cari yang lebih maslahah aja, ya. Misalnya di sini pas imam, di sana ada yang 01 ya. Sekiranya ada yang mau ke diisi ya silahkan. Enggak ya enggak apa-apa. Karena di sudah juga udah banyak ya. Karena kan kalau posisi imam makmum di sini itu mentok itu rasanya itu gimana gitu loh. Enggak luas kan? Kadang-kadang kayak nabrak gitu loh. Seperti hanya saya juga pernah sholat di pinggir itu kayaknya gimana gitu loh kalau sholat di pinggir, shaf paling pinggir itu. Kayaknya rasanya itu enggak nyaman. Nah, kayak jatuh gitu padahal kan sama-sama datar ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kalau kedudukan wanita sebagai imam ini catatannya, apabila seorang perempuan menjadi imam di kalangan mereka, maksudnya kalangan semua perempuan, maka rendahkan suaranya saat takbir dan zikir. Jadi ketika makmum itu, imam sholat berjamaahnya perempuan, tidak usah banter-banter. Misalnya laki-laki kan keras ya, Bismillahirrahmanirrahim, kenceng gitu, volumenya tinggi juga. Yang kalau perempuan, Pak Imam Syafi'i, rendahkan suaranya. Setidaknya cukup terdengar oleh makmum. Nah, 2 atau 3 shaf makmum kedengaran, berikutnya kan bisa mendirikan makmum belakangnya, mendirikan depannya. Jadi nggak usah sampai soalnya, apalagi misalnya dia qari'ah, imam misalnya di musola, di musolanya lurah itu Pak Lurah, Bu Lurah, pakai speaker, wah speakernya keluar lagi, suaranya merdu, wah sudah bikin fitnah nanti ya, wah ini suara sopo ya, wah bapak-bapak yang biasa nggak ke musola akhirnya datang ke musola, pengen ngerti sopo iki sing imam ya. Jadi lirik aja, jadi suaranya direndahkan jangan sampai membuat fitnah, membuat kagum yang mendengar, terutama yang laki-laki. Wah ini suaranya bagus banget, mesti wongnya ayu. Nah, padahal suara cantik belum tentu orangnya, belum tentu juga ya. Orang yang cantik juga suaranya belum tentu. Pokoknya kan beda ya. Cantik itu relatif. Kalau dalam novel itu cantik itu membawa luka ya, terutama bagi laki-laki. Karena ada yang mau sama yang perempuan itu, perempuan juga sama-sama mau ya. Jadi yang cantik itu, ini katanya, ini agak melebar sedikit. Jadi sakit, kenapa kok perempuan suaranya harus direndahkan? Suaranya aja jangan sampai terdengar ketika berjamaah. Jadi bisa jadi suaranya bisa membuat fitnah ya. Kecantikan perempuan itu bikin fitnah memang ya. Bisa, apalagi kalau dia cantiknya diobral. Nah, sudah laki-laki yang hidung belang atau hidung pesek itu bisa jadi tertarik. Bagaimana? Jadi kalau misalnya si laki-laki itu bisa menahan emosi, mungkin nggak masalah. Tapi kalau di luar kendali, bisa jadi memperkosa misalnya, naudzubillah ya. Yang lain-lain, nyantet atau apa, kan resiko itu ya.
Makanya cantik itu membawa luka ya. Jadi ada laki-laki mau sama perempuan itu juga mau. Apa bedanya? Si laki-laki mau sama si perempuan itu mau muntah lihat laki-laki itu ya. Maksudnya nggak mau ya. Baik suara ketika Al-Fatihah maupun bacaan takbir intikal lainnya. Bacaan atau surat yang lain pun lirih saja. Nah, itu yang 3 pertanyaan yang terkait dengan imam seorang perempuan atau seorang wanita. Sudah cukup. Masih ada 5 menit buat bertanya jawab atau buat sudah cukup. Mas Endi, yes, silakan. Kalau hukumnya wanita mengajak berjamaah, laki-laki bukan muslim, kayak lalu utama jamaah, itu lebih baik wanita jamaah sendiri atau ngajak orang laki-laki yang ditemui ke tempat untuk sholat jamaah. Oh iya, tapi si perempuan itu bukan jadi imam kan? Bukan jadi imam. Oh iya. Lebih baik jamaah sendiri sama perempuan. Atau mengajak laki-laki yang nggak kenal. Oh nggih. Jadi ada setelah bab ini ada subbab lagi di bab kitab Al-Um itu bagaimana kalau perempuan dengan orang lain sholat berjamaah dengan orang lain. Ini yang ditanyakan Mas Endi itu gini. Bagaimana kalau perempuan pengen berjamaah tetapi yang diajak itu bukan muhrimnya orang lain, saking pengen berjamaahnya. Nah, ini begini, kita sudah memberikan apresiasi kepada perempuan itu, maksudnya dia mau sholat berjamaah untuk sholat fardunya. Lalu barangkali karena terkendala jauh atau ada situasi yang lain, dia nggak bisa ke masjid, atau dengan suaminya, misalnya suaminya atau kakaknya atau bapaknya itu tidak ada, yang ada misalnya orang lain. Maka bagaimana kan itu? Nah, dalam kitab Al-Um juga disebutkan sebaiknya dihindari jika bermakmum dengan laki-laki yang belum dikenal. Ini untuk perempuan. Apalagi hanya berdua. Misalkan ada si fulan, Bapak Ibu misalkan di masjid, mampir di masjid sebagai musafir, ada yang satu orang laki-laki ngajak imam, sekiranya itu terbuka dan ada orang lain, maka jadikan laki-laki itu imam atau menjadi makmum laki-laki tersebut. Sekiranya tidak, maka lebih baik sendiri. Apalagi misalnya masjidnya itu gelap, kalau gini kan aksesnya kelihatan. Maka sendiri-sendiri saja. Lalu bagaimana kalau di rumah? Kalau mengajaknya kepada yang bukan muhrim atau yang laki lain itu ada orang lainnya apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, maka itu tidak apa-apa. Silahkan. Misalnya ada seorang perempuan dalam satu kantor dia atau perusahaan atau di mana gitu, di institusi, dia pengen sholat berjamaah. Tapi kalau ke masjid jauh. Kalau yang mungkin itu adalah dengan teman-teman kerjanya. Sekiranya hanya teman kerja, kalau ke teman kerja kan udah dikenal ya, sudah lumayan relatif kenal. Maka enggak apa-apa ngajak dengan teman kerjanya, yuk kita sholat berjamaah, kamu jadi imam. Ini teman kerjanya yang laki-laki ya. Silahkan. Tetapi kalau misalkan si perempuan ini sudah bersuami, majelis seorang istri, maka sebaiknya omong-omong dengan suaminya. Mas, saya kan tempat kerjanya itu misalnya perempuannya ada 2 atau 3. Ini pas kebetulan teman saya yang perempuan itu halangan. Nah, kalau saya sholat berjamaah dengan teman-teman saya yang laki-laki gimana? Oh boleh, oh ya silahkan. Dan kalau laki-lakinya diizinkan ya, tapi tetap tapi ingat ya, jangan sampai membuat fitnah. Ya, karena bisa jadi orang itu kan kalau bahasa Jawanya itu jalanan kulino itu apa? Tresno jalan kulino itu ya.
Kan orang itu karena sering bertemu akhirnya jadi cintrong ya, hati-hati ya. Apa sih jalaran? Ya, ya pokoknya itulah. Saya paham maksudnya tapi nggak tahu. Monggo Pak. Dimana kalau perempuan ikut berjamaah dia berada di shop laki-laki, boleh tidak? Oh, gih. Boleh tidak seorang perempuan dia itu berjamaah tapi ikut shop laki-laki, misalnya di sini imamnya di sini, dia di sana. Sekiranya itu memang sudah jamaah utamanya selesai, silahkan. Ini misalnya nih, ini sudah isya nih, jam setengah 8 atau jam 8 ada yang berjamaah. Si makmum itu di sini, makmum perempuan di tempatnya laki-laki sini. Boleh tidak? Boleh. Tetapi kalau masih ada sholat jamaah utamanya, maka apa? Perempuan sebisa mungkin memisahkan dirinya. Ya kalau di sini kan berarti di sebelah sana. Ya, mau takut sendirian atau pokoknya harus di sana ya, usahakan di sana meskipun sendirian. Itu ya, Pak Sedir. Oke, cukup? Oke. Ya, ini sudah. Oke, kita insya Allah minggu depan ke hak-hak kewajibannya makmum. Saya masih menggunakan merujuk dari kitab Al-Um ya, jadi tuntaskan dulu yang sholat berjamaah. Saya kira itu, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.